presentasinya. Pak Nyoman Widiana bisa dibantu share screen dulu, Pak. Baik semuanya, selamat sore. Apakah slide-nya bisa terlihat nih semuanya? Bisa Des. Oke, baik, Terlihat, kami Miss. mulai. Baik, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya Om Swastiastu, mohon maaf kalau nanti ada suara sedikit ribut karena saya masih berada di tempat kerja. Baik, jadi yang pertama, kami dari kelompok 3 itu mengambil pengelolaan kawasan suci Gunung Bromo dalam perspektif keberlanjutan dan pelestarian budaya. Next, Pak. Adapun anggota grup kami itu ada beranggotakan 4 orang. Jadi yang pertama ada Inyoman Widiana, yang kedua ada Iputu Aditya Prawira Putra, yang ketiga saya sendiri Lodesi Aryani, dan yang keempat ada Bapak Egusti Ngurah Wijanegara. Ya, selanjutnya itu latar belakang. Nah, Gunung Bromo merupakan salah satu ikon pariwisata alam Indonesia yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, di Jawa Timur. Selain dikenal karena keindahan lanskap alamnya, Gunung Bromo juga memiliki nilai spiritual dan kultural yang tinggi, khususnya bagi masyarakat adat Tengger. Bagi masyarakat ini, Bromo bukan sekadar objek wisata, nah melainkan kawasan suci yang syarat makna religius dan mitologis, tempat dilangsungkannya ritual-ritual penting seperti Yarmika Sade, sebuah upacara persembahan kepada Sang Hyang Widi dan leluhur di kawah gunung. Next. Namun, dalam 2 dekade terakhir, arus kunjungan wisatawan ke kawasan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan kawasan Bromo, baik dari sisi ekologi, spiritualitas, maupun budaya. Aktivitas pariwisata tidak terkelola dengan baik berpotensi merusak tatanan nilai masyarakat adat, mengganggu kesucian tempat ritual, serta menimbulkan degradasi lingkungan, seperti erosi, pencemaran,
dan kerusakan habitat alami. Di sisi lain, pariwisata juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Maka dari itu, pengelolaan kawasan Bromo memerlukan pendekatan yang holistik berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap nilai budaya lokal, dan mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab. Upaya pengelolaan ini seharusnya tidak hanya berfokus kepada aspek konservasi alam, tetapi juga memperkuat peran masyarakat adat dalam mengambil keputusan serta mempertahankan fungsi sakral dari Gunung Bromo sendiri. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nyoman. Untuk Pak Nyoman dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Selamat petang rekan-rekan semuanya serta Bapak dosen. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi yang dimana selanjutnya ada terkait dengan pembahasan. Tentunya yang di poin pertama terkait dengan kawasan suci Gunung Bromo, makna sakral dalam dinamika budaya lokal. Gunung Bromo bagi masyarakat adat Tengger bukan sekedar bentang alam vulkanik yang tentunya mempesona, melainkan merupakan sebuah ruang spiritual yang hidup dan dinamis. Tentunya kesakralan dari Bromo ini menyatu dalam kosmologi Tengger yang berbasis pada sistem kepercayaan Hindu Jawa. Dalam tradisi mereka, Gunung Bromo tentunya diyakini sebagai manifestasi kediaman para dewa serta leluhur, tempat berlangsungnya komunikasi spiritual antara manusia dan kekuatan adikodrati. Upacara yatnya kasada merupakan simbol konkret dari hubungan transenden tersebut, yang dimana sekaligus menjadi instrumen pelestarian nilai-nilai budaya secara turun-temurun, yang dimana dijelaskan oleh Clifford Geertz pada tahun 1973 dalam pendekatan interpretatif terhadap budaya, praktik budaya tidak dapat dipisahkan dari makna simbolik yang dikandungnya. Bisa di next, Pak Nyoman. Baik, selanjutnya ada di poin kedua yang dimana keberlanjutan dalam tekanan, ketimpangan antara komodifikasi dan konservasi. Nah, tentunya perkembangan pariwisata di kawasan Bromo ini telah membawa dinamika yang ambivalent. Di satu sisi, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berkontribusi pada pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Tentunya di sisi lain juga menimbulkan tekanan terhadap daya dukung ekologis kawasan dan integritas budaya masyarakat Tengger. Tentunya fenomena seperti kemacetan saat perayaan adat, pencemaran sampah plastik di areal kawah, dan hingga perilaku wisatawan yang tentunya tidak menghargai tempat suci itu merupakan indikator nyata dari pariwisata yang belum dikelola secara berkelanjutan. Jika mengacu pada pendekatan triple bottom line dalam pariwisata berkelanjutan menurut Elkington pada tahun 1997, tentunya pengelolaan kawasan suci Bromo ini tentu harus memperhatikan tiga aspek yang dimana secara seimbang yakni lingkungan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Bisa di next, Pak Nyoman. Oke, di poin ketiga tentunya terkait dengan posisi masyarakat adat dalam struktur pengelolaan simbolik atau strategis. Nah, salah satu aspek krusial dalam pengelolaan kawasan suci adalah keterlibatan otentik dari masyarakat adat. Nah, dalam konteks Gunung Bromo, masyarakat Tengger telah menjalankan praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal jauh sebelum negara hadir dengan kebijakan konservasi. Tentunya mereka memiliki sistem zonasi adat, tata waktu ritual, dan peranata sosial yang efektif menjaga ekosistem pegunungan dan tatanan sosial mereka. Namun, tentunya dalam struktur pengelolaan formal seperti Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, posisi masyarakat adat sering kali marginal, yang dimana mereka itu tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis, serta peran mereka lebih sering bersifat representatif atau seremonial. Nah, menurut Arnstein pada tahun 1969, tentunya dalam teorinya tentang tangga partisipasi atau leader of participation, menyebut bahwa partisipasi semacam ini berada pada tingkat tokenis di mana masyarakat dilibatkan untuk memberi legitimasi tetapi tidak memiliki kontrol yang nyata. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Pak Gusti Wija. Untuk waktu disilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Untuk presentasi akan saya lanjutkan
di bagian pembahasan. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya Adit dari pembahasan yang poin 1 sampai 3, selanjutnya dengan pembahasan yang di poin keempat, yaitu kawasan suci sebagai entitas hidup ya, menuju integrasi epistemologis ya. Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan konservasi di Indonesia adalah dominasi paradigma positivistik dan teknokratis yang memisahkan manusia dari alam. Kawasan suci yang seringkali diposisikan sebagai objek konservasi, bukan sebagai entitas hidup yang memiliki relasi spiritual dan sosial dengan komunitas sekitarnya. Dalam pemikiran postkolonial, seperti yang dikemukakan oleh Vandana Shiva dan Arturo Escobar, terdapat kebutuhan mendesak untuk merehabilitasi epistemologi lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kawasan seperti Gunung Bromo harus didekati dengan logika budaya dan spiritual masyarakat lokal, bukan sekadar berdasarkan kalkulasi ekonomi ekologis semata. Pendekatan ini membuka ruang bagi dialog antar epistemologi interepistemik dialog yang dapat menjadi pondasi untuk kebijakan pelestarian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin bisa lanjutkan ke poin yang kelima. Baik, di poin yang kelima itu rekomendasi konseptual, reorientasi model pengelolaan. Dari paparan di atas, jelas bahwa pengelolaan kawasan suci Gunung Bromo membutuhkan reorientasi dari model teknokratis sentralistik menuju model partisipatif kultural. Beberapa poin penting yang dapat menjadi rekomendasi konseptual antara lain redefinisi tujuan pengelolaan dari pengembangan pariwisata massal menuju pelestarian kawasan suci yang berkelanjutan. Kemudian penguatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan terutama budaya, pendampingan hukum, dan akses terhadap sumber daya pengelolaan. Kemudian formalisasi peran adat dalam tata kelola kawasan dengan menyusun peraturan daerah atau skema co-management yang mengikat secara hukum. Dan berikutnya adalah pembatasan aktivitas wisata berdasarkan kalender budaya dan daya dukung ekologis yang ditentukan bersama komunitas lokal. Demikian untuk pembahasan yang bisa disampaikan terkait dengan kawasan suci Gunung Bromo ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini terkait dari paparan di atas adalah pengelolaan kawasan suci Gunung Bromo tidak semata-mata merupakan persoalan teknis konservasi atau pengembangan pariwisata, melainkan sebuah kompleksitas yang melibatkan dimensi spiritual, budaya, sosial, dan ekologis yang saling terkait. Gunung Bromo sebagai simbol spiritual masyarakat Tengger mempresentasikan ruang sakral yang dibentuk oleh nilai-nilai luhur dan ritual tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keterlibatan masyarakat adat Tengger dalam tata kelola kawasan suci sejauh ini masih bersifat simbolik, padahal partisipasi otentik dan bermakna merupakan syarat utama dalam menciptakan model pengelolaan yang adil, berkelanjutan, dan berakar pada realitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan co-management yang mengakui hak-hak masyarakat adat, menghormati sistem pengetahuan lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritual ke dalam kebijakan konservasi dan kepariwisataan. Mungkin demikian paparan dari presentasi kami, kelompok 3. Mungkin waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusdi Wijaya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Sekarang akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Baik, terima kasih Desi.
Mohon izin Bapak dosen, kami dari kelompok 4 izin melanjutkan presentasi. Ya, silakan kelompok. Baik, oke. Next slide, Pak Dirga. Baik, adapun kelompok 4 terdiri dari saya sendiri yaitu Putu Agustiantini, kemudian Imade Mahardika Jaya, Igede Putu Sudirgayasa, dan Nikomang Ayu Sri Melawati. Mohon maaf hari ini untuk Mela belum bisa join Bapak dikarenakan masih terjebak macet di jalan. Next slide Pak Dirga. Baik, sebelum kami memulai presentasi tentang pengelolaan situs agama, di sini kami mengutip sebuah kalimat yang dikemukakan oleh sejarawan agama, yaitu dari Karen Armstrong, yaitu we need to rediscover the sacred in our lives, in nature, in people, and in places. Jadi di sini kita diajak untuk perlu menemukan kembali hal-hal suci dalam hidup, di alam, pada manusia, dan dalam tempat-tempat. Next, Pak Dirga. Baik, dalam pemaparan terkait pengelolaan situs agama, di sini pembahasannya terdiri dari pendahuluan, yaitu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian maupun landasan teori. Kemudian di sub pembahasan terdapat poin-poin tentang peran situs agama dalam kehidupan masyarakat, tantangan dalam pengelolaan situs agama, prinsip dan strategi pengelolaan situs agama, kemudian studi kasus pengelolaan situs agama, dan terakhir terdapat poin kesimpulan. Next, Pak Dirga. Baik, adapun makalah ini dalam pendahuluan dapat kami uraikan bahwa situs agama merupakan entitas ruang yang tidak hanya mempresentasikan aspek spiritual suatu komunitas, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya dan historis yang penting dalam peradaban manusia. Jadi tempat-tempat seperti Pura Besakih di Bali, Masjid Istiqlal di Jakarta, Gereja Belenduk di Semarang, hingga Candi Borobudur di Magelang merupakan bukti bahwa situs agama di Indonesia telah memainkan peran strategis dalam membentuk identitas lokal dan nasional, serta berfungsi sebagai ruang pembelajaran lintas generasi. Next. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam presentasi berikut adalah, yaitu satu, bagaimana peran situs agama dalam konteks spiritualitas, budaya, dan pariwisata, kemudian apa saja tantangan utama dalam pengelolaan situs agama di era modern, dan ketiga, yaitu bagaimana strategi yang tepat untuk mengelola situs agama agar tetap menjaga nilai sakral sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata. Next. Makalah ini disusun dengan tujuan yaitu untuk menjelaskan pentingnya situs agama sebagai warisan spiritual dan budaya, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan situs agama dalam konteks pariwisata, dan menawarkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis nilai lokal. Next. Baik, makalah ini didasarkan pada beberapa teori yang relevan dengan pengelolaan situs agama, yaitu pertama teori sacred space yang menyatakan bahwa ruang suci adalah pusat spiritual bagi komunitas dan memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga kesuciannya. Kemudian teori pariwisata budaya yang mengkaji bahwa pariwisata budaya melibatkan pengalaman wisatawan terhadap budaya lokal, termasuk situs agama, yang harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik nilai atau penurunan makna simboliknya. Kemudian ada juga teori community-based tourism yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk situs agama, agar terjadi kontrol sosial yang berimbang antara pelestarian dan pengembangan. Next. Baik, untuk berikutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Putu. Saya lanjutkan di pembahasan. Yang pertama yaitu peran situs agama di dalam kehidupan masyarakat. Situs agama merupakan entitas ruang yang memadukan nilai-nilai sakral, sosial, budaya, dan ekonomi di dalam satu kesatuan sistem kehidupan masyarakat. Perannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, karena situs agama menyimpan memori kolektif
spiritualitas dan simbolisme budaya yang menjadi bagian dari identitas suatu komunitas. Pengelolaan situs ini oleh karena itu harus mempertimbangkan berbagai dimensi, yaitu yang pertama yaitu fungsi spiritualitas. Situs agama seperti yang tadi disebutkan ada pura, masjid, wihara, gereja, atau candi menjadi pusat spiritual umat beragama. Tempat ini berfungsi sebagai ruang perjumpaan manusia dengan yang ilahi melalui praktek-praktek religius seperti doa, pemujaan, upacara, meditasi, atau kontemplasi. Menurut Eliade di tahun 1959, sacred spaces are the axis mundi, the center of the world for religious men, where the divine meets the human. Di Bali contohnya yaitu keberadaan Pura Besakih sebagai pura pusat jagat, bukan hanya pusat ibadah, tetapi menjadi pusat tempat suci. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi sosial dan budaya. Situs agama memainkan peran vital dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga komunitas tradisi dan budaya. Banyak kegiatan-kegiatan komunal dan adat berlangsung di situs keagamaan, dari upacara siklus hidup, rite of passage seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian, hingga ritual-ritual agraris seperti upacara panen di Bali. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dan warisan budaya. Situs agama juga berfungsi sebagai sarana transmisi nilai dan pengetahuan antar generasi. Di dalamnya terkandung ajaran moral, nilai etika, sejarah lokal, mitologi, dan kosmologi yang diturunkan secara lisan maupun tulisan melalui simbol arsitektur dan ikonografi. Sebagai contoh yaitu Candi Borobudur yang tidak hanya dikenal sebagai tempat beribadatan umat Buddha, yang baru ini berlangsung Hari Raya Waisak di mana seluruh umat Buddha berkumpul di sana, tetapi juga sebagai ensiklopedia visual ajaran Dharma. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Di era modern ini banyak situs agama yang berkembang menjadi destinasi wisata religi dan memberi dampak signifikan pada ekonomi lokal. Aktivitas keagamaan dan pariwisata sering beririsan, menghasilkan peluang ekonomi melalui jasa akomodasi, kuliner, transportasi, cindramata, serta jasa pemandu wisata. Menurut studi oleh Raj dan Morpet di tahun 2007, religious tourism contributes directly to the local economy and employment generation, especially in rural and sacred destination. Contohnya yaitu peningkatan kunjungan ke makam Sunan Ampel di Surabaya, mendorong pertumbuhan UMKM di sekitarnya. Dari ada masyarakat yang menjual tasbih, buku doa, hingga warung-warung yang ada di sekitar makam Sunan Ampel. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fungsi ekologis serta ruang publik. Beberapa situs agama, terutama yang terletak di alam terbuka, seperti gunung, danau, atau hutan, juga berperan sebagai konservasi lingkungan. Konsep sacred natural sites ini dikenal dalam studi ekologi religius, menunjukkan bahwa tempat-tempat yang dianggap suci oleh komunitas adat seringkali memiliki nilai konservasi yang tinggi karena dilarang untuk dirusak atau dimanfaatkan sembarangan. Slide selanjutnya untuk pembahasan, yaitu tantangan dalam pengelolaan situs agama. Pengelolaan situs agama berada pada persimpangan antara pelestarian nilai sakral dan pengembangan potensi wisata, dan ketika keduanya tidak diatur secara hati-hati, maka akan terjadi gesekan antara kepentingan spiritual dan ekonomi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering kali muncul, yaitu yang pertama, degradasi nilai sakral. Nilai sakral adalah esensi utama dari situs agama. Ketika situs ini dijadikan objek wisata, seringkali batas antara ruang spiritual dan ruang profan menjadi kabur. Perilaku wisatawan yang tidak menghormati norma lokal, sering seperti memakai pakaian tidak sopan, berfoto saat upacara dengan tidak wajar, atau tertawa keras di area suci merupakan bentuk nyata dari degradasi kesakralan. Yang kedua, overtourism atau overcrowding. Lonjakan pengunjung yang tidak terkendali berisiko menyebabkan kerusakan fisik struktur
situs batu lantai patung di mana banyak wisatawan yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku seperti duduk di situs-situs religi atau spiritual yang dilarang untuk disentuh. Kemudian ada polusi lingkungan seperti sampah, asap kendaraan, serta kebisingan, serta gangguan terhadap ritual-ritual keagamaan seperti meditasi dan doa. Selanjutnya yaitu komersialisasi berlebihan, di mana situs agama terjadi ketika nilai ekonomi lebih diutamakan daripada nilai religius. Biasanya ditandai dengan banyaknya toko souvenir di dekat situs suci, kemudian paket wisata yang menyisipkan elemen-elemen upacara sebagai atraksi. Selanjutnya yaitu minimnya partisipasi komunitas lokal. Banyak yang terjadi di masyarakat adat atau pemilik tradisional, agama tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Contohnya, terjadi konflik, klaim atas tanah suci, penolakan atas pembangunan infrastruktur wisata, serta hilangnya hak adat dalam menentukan menentukan tata upacara. Selanjutnya yaitu ketimpangan, regulasi, dan kepemilikan. Situs agama seringkali berada dalam area abu-abu antara ranah negara, adat, dan lembaga keagamaan. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan dalam hal siapa yang berwenang mengelola, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestariannya, serta bagaimana pembagian hasil ekonomi agar bisa dilakukan secara adil. Yang terakhir, untuk tantangannya adalah kurangnya pendidikan wisatawan. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan situs agama yang sering diabaikan adalah kurangnya pendidikan bagi wisatawan, seperti do and don'ts, House of Conduct ini mengenai nilai-nilai kesakralan, etika, dan tata krama di kawasan tersebut. Banyak pengunjung yang meskipun tidak berniat buruk, justru melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan, atau bahkan profan oleh komunitas pemilik situs karena ketidaktahuan ini. Slide selanjutnya, yaitu prinsip dan strategi pengelolaan situs agama. Pengelolaan situs agama yang berkelanjutan memerlukan prinsip kehati-hatian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek spiritual, kultural, dan sosial masyarakat lokal. Mengacu pada pendekatan Sustainable Heritage Tourism UNWTO di tahun 2018, serta prinsip CBT, strategi pengelolaan situs agama harus holistik atau menyeluruh, partisipatif, serta adaptif. Beberapa strategi utamanya yaitu yang pertama, zonasi sakral dan wisata, yaitu memisahkan dengan jelas area profan dan sakral. Strategi zonasi dalam pengelolaan situs agama ini merupakan pendekatan penting dalam perencanaan ruang, yaitu spatial planning, untuk memastikan bahwa nilai sakral tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas wisata. Selanjutnya yaitu pendidikan wisatawan, di mana diperlukan etika serta pemahaman. Salah satu strategi ini yaitu pengelolaan situs agama meningkatkan kesadaran wisatawan agar bersikap hormat terhadap norma dan nilai keagamaan setempat. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan edukatif yang terstruktur serta menarik. Edukasi ini bisa diwujudkan dalam berbagai hal atau bentuk seperti papan informasi yang dalam berbagai bahasa atau multibahasa sehingga wisatawan asing juga mengerti. Dipasang di area-area strategis, kemudian video-video, short video atau video singkat di pintu masuk situs yang menjelaskan makna tempat tersebut dan aturan-aturan perilaku atau kode conduct, serta penggunaan tour guide yang dilatih secara khusus mengenai konteks spiritual dan budaya lokal. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen kunjungan untuk mengatur arus wisatawan. Pengaturan jumlah dan waktu kunjungan ini merupakan salah satu elemen yang krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kesucian situs agama. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, tentunya tempat-tempat suci ini mengalami tekanan yang lebih besar baik dari sisi fisik, lingkungan, juga spiritual. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi multi stakeholder, perencanaan partisipatif. Pengelolaan situs agama merupakan tanggung jawab
kolektif atau bersama yang tidak bisa dibebankan hanya kepada satu stakeholder. Ia membutuhkan berbagai macam kolaborasi lintas kepentingan, seperti tokoh agama, pemuka adat, pelaku industri pariwisata tersebut, akademisi, LSM, pemerintah, serta masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu reinvestasi untuk pelestarian ekonomi berkeadilan. Prinsip keadilan ekonomi dalam pariwisata berbasis situs agama dan budaya menekankan pentingnya reinvestasi langsung ke komunitas penjaga situs dan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan spiritualnya. Pemasukan yang diperoleh dari aktivitas wisata seperti penjualan tiket masuk, sewa kios, donasi, dan layanan wisata lainnya tidak seharusnya hanya mengalir ke pihak eksternal atau institusi besar. Dana tersebut seharusnya juga dialokasikan kembali atau reinvestasi untuk menjaga integritas situs secara menyeluruh sehingga tercapai ekonomi yang berkeadilan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Cepat Dirga. Silakan. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya adalah studi kasus pengelolaan situs agama. Akan ada 3 studi kasus utama yang memperlihatkan tantangan dan praktik terbaik dalam pengelolaan situs agama. Yang pertama adalah Pura Besakih yang terletak di Karangasem, Bali, Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi adalah komersialisasi dan konflik adat. Strategi relevan yang dilakukan yakni penerapan zonasi Trimandala dan kolaborasi desa adat setempat. Yang kemudian Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi yakni overtourism dan kerusakan fisik, baik itu akibat dari overtourism itu sendiri maupun alam. Yang strategi yang dilakukan atau yang relevan adalah reservasi daring dan kuota pengunjung. Yang kemudian Varanasi atau Gua Maria yang terletak di India, tantangan yang dihadapi adalah marginalisasi komunitas lokal. Adapun strategi yang diterapkan yakni penguatan hak pengelolaan masyarakat adat setempat. Baik, yang kemudian adapun regulasi dan pengelolaan situs agama, yakni yang di Indonesia adapun Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2010 mengenai tentang cagar budaya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa mengatur melibatkan masyarakat dalam pelestarian situs agama bernilai budaya. Yang kemudian Permendikbud Nomor 10 pada tahun 2011 disebutkan bahwa pedoman teknis pengelolaan situs budaya termasuk candi dan masjid kuno. Yang kemudian Perda Bali Nomor 4 pada tahun 2020 tentang desa adat memberikan otoritas pengelolaan situs sakral kepada desa adat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mela. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari situs agama ini memiliki sangat dalam bagi pemeluk agama. Jadi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat nilai, identitas, dan warisan budaya. Namun, seiring berkembangnya pariwisata dan globalisasi, situs-situs ini juga mengalami transformasi menjadi destinasi wisata spiritual dan budaya. Selain itu, pendekatan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam pengelolaan situs dan lingkungan situs ya. Jadi overcrowding ya atau sampah dan kerusakan struktur merupakan masalah nyata yang harus diatasi dengan cerdas, termasuk kuota pengunjung dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan situs agama yang baik adalah pengelolaan yang memadukan pelestarian nilai spiritual aktor utama, bukan sekedar penonton. Situs agama bukan sekedar objek pariwisata, melainkan ruang hidup dan ruang sakral yang memerlukan penghormatan dalam setiap intervensi yang dilakukan. Maka dari itu, langkah kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan demi memastikan situs-situs tersebut tetap lestari secara fisik, bermakna secara budaya, dan damai secara spiritual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 4. Mohon izin Bapak, presentasi kelompok 4 sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Korti, Bu Desi. Ya, saya minta waktu ya, karena saya masih akan ada rapat akreditasi. Jam 7 ini sudah jam 7. Saya pikir presentasinya bisa 10 menit, 15 menit, tapi ternyata 10 menit, sudah jam 7. Ya, saya kira dari kelompok 3 dan 4 sudah mempresentasikan, dan teman-teman sudah mendengar semua, ya. Pada prinsipnya prinsip-prinsip pengelolaan itu prinsipnya sama, cuma sekarang dia berlaku untuk kota suci dan situs agama. Nah, untuk memperdalam ini, saya sudah kirim sama Kortinya kurang lebih ada 7 ya. 7 ada artikel, ada beberapa sumber dari internet. Coba dibuka ininya, WA-nya. Bu Desi mana? Kita belum punya grup ya? Sampun Pak Dokter. Sampun ya? Spiritual grupnya. Sebentar. Mana grup kita yang saya sudah ada di dalamnya? Coba tiang chat, Bapak. Oh ya, ini Bu Desi Aryani ya. Ya, sudah ketemu saya. Saya ada beberapa, karena saya cek Bu Desi ini belum ada respon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 materi, 7 bahan tambahan ya. Saya sudah kirim di grup. Sudah masuk belum? Ampun Pak Dokter, ampun. Ya. Sudah. Silakan diperdalam lagi terkait situs dan kota suci. Pada prinsipnya pengelolaan sama, SDM, sarana prasarana, kemudian bagaimana dia supaya berkelanjutan, bagaimana dia bisa supaya juga memperhatikan lingkungan fisik, lingkungan sosial, bagaimana juga dia berdampak bagi masyarakat lokal secara ekonomi, gitu ya. Bagaimana keterlibatan swasta, keterlibatan dunia pendidikan, pemerintah di dalam pengelolaan, gitu. Nah, kalau apa saja situs-situs suci di dunia, apa saja kota-kota suci di dunia, di Indonesia, di Bali, itu saya sudah kirim materinya, silakan diperdalam di situ untuk menambah informasi ya, Bapak Ibu, dibaca-baca materi yang sudah saya kirim untuk memperdalam. Saya, karena presentasinya tadi agak lama, mohon maaf, dan sekarang saya juga mau rapat lagi, mohon maaf, materinya hari ini kita cukupkan. Bapak Ibu bisa perdalam sendiri, mencari informasi, mencari bahan di berbagai tempat, termasuk yang sudah saya kirim 7 materi itu. Itu saja mungkin pertemuan hari ini.
Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dan seluruh Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf sekali lagi ya. Kita akhiri ya, nggak apa-apa ya. Iya Bapak. Semua Iya Bapak Pak, Dokter. iya Bapak. Semua Pak. Senang. Kan Bapak Ibu sudah dengar tadi dan bisa diperdalam sendiri. Mandiri ya. Iya Bapak. Saya kira itu. Mohon maaf, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi. Om Santi. Om Santi. 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 Om Terima Santi. kasih Bapak Dokter. Semua Terima kasih Bapak Pak. Dokter. Semua. Jangan Pak.